Shalom Bapak Ibu semua. Hari ini kita akan bicara tentang cinta. Cinta itu bisa membunuh, bisa menghidupkan. Nah, kita kadang-kadang suka salah. Segala sesuatu yang bicara tentang cinta, kita anggap baik. Kita anggap, wah pokoknya cinta itu kasih, cinta itu ya bagus lah, tidak ada yang salah. Tidak ada yang namanya over love. Terlalu cinta itu terlalu membawa kebaikan, membawa kejahatan, itu nggak ada. Semua pokoknya cinta itu baik. Padahal tidak. Cinta itu punya dua sisi. Cinta yang salah, cinta yang diberikan dengan cara yang salah, cinta diberikan pada waktu yang salah, atau motivasi yang salah, itu justru bisa membunuh. Nah, kita tanpa sadar, kita ini membunuh orang yang kita cintai karena cinta itu sendiri. Dan beberapa di antara kita bahkan, kita ini adalah korban. Terbunuh oleh karena dicintai oleh seseorang dengan cara yang salah. Nah, terus bagaimana? Cinta seperti apa yang benar? Cinta seperti apa yang tepat? Ya, kita akan bicara versi Alkitab ya. Karena kita ini kan anak Tuhan. Kita belajar dari figur Yesus, sosok kasih ya ini. Nah, kalau Anda pernah baca di Alkitab, Anda akan mendapati ditulislah sebuah ayat yang berkata Yesus kita itu disebut sebagai penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Raja Damai. Raja Damai, the Prince of Peace. Nah, kalau kita bicara Raja Damai, Bapak Ibu, kan kiblat kita kan Yesus ya. Sebagai seorang yang dibilang sebagai Raja Damai, penuh kasih dan segala macamnya. Nah, kira-kira menurut Anda, seorang Raja Damai, kalau bicara, kalau berkata-kata, bertutur kata, kira-kira seperti apa? Apakah syahdu, sendu, adem gitu kayaknya kalau dengar sosok Raja Damai ini bicara? Atau seperti apa sebenarnya? Nah, kita akan belajar kebenaran Alkitab kita, kebenaran firman Tuhan ya hari ini. Dan saya berdoa Tuhan beri kita pikiran yang siap untuk ditegur, siap untuk diubah, siap untuk diarahkan seperti apa maunya Tuhan. Bukan seperti apa maunya kita, bukan seperti apa yang biasa kita kenal atau yang kita sudah biasa. Tapi apa yang Tuhan bicara. Apa itu kasih? Seperti apa seorang Raja Damai itu bicara? Kita baca ayat kita hari ini, pembuka kita hari ini dari Matius 23 Bapak Ibu. Matius 23 ayat 13 sampai 33. Matius 23 ayat 13 sampai 23. Ayatnya panjang tapi saya nggak akan baca semua. Saya hanya akan bacakan highlight-nya saja, kira-kira yang penting-penting saja dari setiap ayat ini, supaya Anda punya gambaran seperti apa seorang Raja Damai itu berbicara, bertutur cakap dan segala macamnya. Ayat ini bicara begini. Ayat 13. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik. Kalau dalam bahasa Indonesia mungkin tidak terlalu kelihatan strong ya. Celakalah kamu. Tapi dalam terjemahan bahasa Inggris dia bilang, woe to you. Terkutuklah kamu, hai orang-orang munafik. Ayat 14. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang Farisi, hai kamu orang munafik. Ayat 15. Celakalah kamu, hai ahli Taurat dan orang Farisi, hai kamu orang munafik. Ayat 16. Celakalah kamu, hai pemimpin-pemimpin buta. Dalam 4 ayat pembuka kita, 4 kali Yesus bicara, celakalah kamu, terkutuklah kamu, hai kamu pemimpin, baik kamu orang-orang munafik, pemimpin buta. Seorang Raja Damai. Oke? Kita perhatikan dulu ini. Lanjut ke bawahnya. Ayat 17. Hai kamu orang-orang bodoh dan orang-orang buta. Orang-orang bodoh, orang-orang buta. Lanjut di bawahnya lagi. Hai, ayat 19. Hai kamu orang-orang buta. Yesus bicara, orang Farisi atau dibilang sebagai orang-orang bodoh dan buta, Bapak Ibu. Seorang Raja Damai. Lanjut lagi. Ayat 23. Celakalah kamu, hai ahli Taurat dan orang Farisi, hai kamu orang munafik. Diulang lagi, ayat 24. Hai kamu pemimpin-pemimpin buta. Ayat 25. Celakalah kamu, hai orang ahli Taurat dan orang Farisi, hai kamu orang munafik. Diulang terus. Ayat 26. Hai orang Farisi yang buta. 27. Celakalah kamu, hai orang munafik. Ayat 29. Celakalah kamu, hai orang munafik. Lalu ayat 33 dia katakan dengan penutup seperti ini. Hai kamu ular-ular, hai kamu keturunan ular bludak, bagaimana mungkin kamu dapat meluputkan diri dari hukuman neraka? Seorang Raja Damai, tapi dia bicara, bertutur kata dengan begitu keras, tegas sekali. Apa yang salah di sini? Kenapa Raja Damai ini tidak bicara lemah lembut?
Hai, kamu salah loh, nggak boleh begitu. Nanti kalau diterusin bisa masuk neraka. Ya, ayo berubah yuk, bertobat yuk. Masih ada kesempatan. Kenapa nggak begitu? Something is wrong. Tapi apa Bapak Ibu? Yang salah adalah pengertian kita tentang kasih. Kasih bayangan kita hari ini. Zaman sekarang orang punya dangerous logic. Pemikirannya berbahaya tentang kasih. Orang pikir kasih itu bicara masalah, ngemong, baik, nggak negur, nggak marah, itu kasih. Dan hari ini banyak juga logika yang sama itu berpikir dalam hidup sehari-hari ya. Orang tua banyak hari ini yang berpikir jangan marahin anaknya. Karena apa? Karena mereka takut kalau mereka marahin anaknya akan berpikir bahwa orang tuanya tidak mengasihi mereka. Padahal tidak ada urusannya. Justru kasih itu mengajar, mendidik. Ingat tadi saya bilang, kasih yang salah, cara mengasihi yang salah, motivasi yang salah, jenis kasih yang salah bisa membunuh. Jadi kita berpikir kadang-kadang, kalau Tuhan itu kasih, dia tidak akan menyakiti kita. Sekalipun kita berdosa, dia tidak akan menghukum kita. Sekalipun kita melanggar aturan, kita melakukan hal yang jahat, dia tidak akan masukin kita dalam neraka. Itu kasih, padahal tidak. Dibawa dalam hidup sehari-hari, sebagai orang tua, kita tidak boleh memarahin anak. Kenapa? Kita harus kasih. Kita menjadi teladan supaya anak kita melihat Yesus dalam hidup kita. Salah. Ada tender love, weak love, tough love. Yesus kita, Tuhan kita itu bicara dan menunjukkan dan mempraktekkan kasih yang tough. Kasih tapi tidak murahan. Kasih tapi tidak lemah. Ayat lain berkata ini, Ayub ya. Ayub 5 ayat 17. Sesungguhnya berbahagialah orang manusia yang ditegur Allah. Sebab itu jangan, perhatikan, engkau menolak didikan yang maha kuasa. Kenapa? Ayat 18. Karena dialah yang, coba dibaca baik-baik, kita sama-sama baca ya. Karena dialah yang melukai. Jadi yang melukai siapa Bapak Ibu? Dia, Tuhan. Yang melukaimu Tuhan. Tapi dia juga yang membebat. Dia yang, kita baca sama-sama lagi, dia yang memukuli, tetapi yang tangannya menyembuhkan pula. Jadi yang melukai dan memukuli siapa? Setan? Tidak. Tidak ada, perhatikan kata-kata ini. Tidak ada ayatnya setan yang memukuli dan melukaimu. Tidak. Setan membinasakanmu, iya, mati langsung. Jatuh dalam dosa, kau kehilangan segalanya, habislah sudah. Tapi Tuhan, dia yang memukulimu, dia yang melukaimu. Perhatikan baik-baik ini. Jadi, dibenerin dulu konsep pikiran kita. Bahwa kasih itu berarti tidak pernah menyakiti atau terasa sakit. Kasih tidak pernah menimbulkan rasa nggak nyaman. Bukan. Kasih itu justru menolong kita. Kasih itu mengajar kita. Jadi jangan pernah berpikir kalau orang mengasihi kita, dia nggak akan membuat kita luka, sengsara, atau sakit. Jangan. Dan jangan juga berpikir, keadaanku jadi susah, berarti Tuhan benci aku, dia nggak mengasihi aku, dia kok nggak nolong aku. Tidak. Dibeneri dulu konsep kasih versi Alkitabnya, versi Tuhan. Anda mau kenal Tuhan, ikuti apa yang tertulis dalam firman-Nya. Anda mau kenal Yesus, pahami apa yang tertulis dalam kitabnya. Jadi jangan berusaha mengenal Tuhan dengan pikiran kita. Berusaha mengenal Allah dengan kebiasaan kita. Berusaha mengenal Tuhan dengan konsep duniawi. Nggak nyambung. Makanya banyak orang jadi kecewa. Orang Kristen jadi kecewa ikut Yesus ya begini. Kenapa? Dia berusaha melogikakan Tuhan dengan pikirannya. Nggak bisa. Pikiran kita yang harusnya selaras dengan firman. Nah, kita belajar sekarang. Kalau begitu, apa sebenarnya kasih? Seperti apa cara Tuhan mengasihi? Kenapa Tuhan izinkan kita melewati lembah kelam? Tuhan mengizinkan kita lewat berbagai-bagai ujian. Apa yang Tuhan mau? Apa yang Tuhan cari? Apakah dia nggak mengasihi kita? Kenapa kita dibiarkan melewati lembah air mata ini?
Nah, kita belajar kenapa. Apakah dia jahat? Tidak. Tapi karena ada sebuah tujuan. Alkitab nanti akan menulis, coba baca sama-sama ya. Ibrani 12 ayat 6. Ibrani 12 ayat 6. Ibrani 12 ayat 6. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Perhatikan ya. Dia menghajar dan dia menyesah. Menyesah itu kata seperti menyiksa, menyakiti, membuat orang yang diakui sebagai anak terasa sakit. Tapi itu versi Indonesia ya. Tapi dalam terjemahan bahasa asli Yunaninya ditulis dengan kata paduo. Paduo itu artinya, arti harafiahnya sesungguhnya artinya adalah to train up a child, melatih seorang anak. Kata menyesah, menyiksa, menyakiti itu adalah padio. To train up a child, melatih seorang anak. Kata lain, arti lainnya secara harafiah persis harafiahnya, to train up a child, educate, mengajar, disiplin, and chasten. Chasten itu melukai memang. Jadi betul kata Alkitab, dia yang melukai, dia yang memukuli, tapi dia juga membebat dan menyembuhkan. Dia yang chasten, dia yang melukai, dia yang menginstruksikan, dia yang mengajar. Jadi tough love, kasih versi Tuhan, itu bukan mengikuti mau kita, mengikuti kebiasaan kita, tutup mata atas kesalahan kita, bukan. Tapi tujuan kasih versi Tuhan, dan ini yang harusnya kita belajar, lakukan dalam hidup kita lakukan dalam keluarga kita, kasih yang mengajari, menunjukkan mana salah, mana benar. Jadi kasih bukan sekedar hanya ngikuti aja udah. Yang penting jangan ditegur, jangan dimarahin, jangan diapa-apain. Yang penting happy. No. Saya percaya Anda pasti pernah dengar kisah tentang kupu-kupu yang mau keluar dari kepompongnya, lalu ada orang kasihan digunting lah. Aduh kayaknya susah, digunting ditolong supaya dia keluar lebih mudah, lebih gampang, easy life. Apa yang terjadi? Mati kupu-kupunya. Kenapa? Karena untuk dia tetap hidup, karena di dalam kepompong itu kan basah, ada cairan tubuh, dan cairan tubuh ini harus diperes, harus dikeringkan. Dan bagaimana caranya? Dengan keluar dari lubang kepompong yang sempit itu, diperes sayap-sayapnya, kering. Jatuhlah airnya, tunggu waktu kena angin, kering, mekar. Lah, kalau digunting, lah yang meres siapa? Dia akan, cairan tubuhnya akan tetap melekat, nggak bisa ngembang, nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa terbang, matilah. Maksud hati si penolongnya baik, tapi salah. Ingat, kasih dengan cara yang salah membunuh. Kita membunuh orang yang kita kasih tanpa kita sadar, dan kita terbunuh oleh kasih yang diberikan orang kepada kita dengan cara yang salah. Kita kadang tidak mau, tidak rela membiarkan orang yang dalam tanda kutip kita kasihi mengalami kesusahan, mengalami kesakitan, atau mengalami pengalaman pahit. Padahal itu adalah salah satu kehidupan. Seni untuk hidup yaitu. Contoh ya Bapak Ibu, contoh saja. Saya akan bikin sebuah game sederhana lah. Walaupun kita terpisah jarak, tapi coba kita bikin sebuah game sederhana. Saya akan tanya sebuah pertanyaan. Saya minta Anda menjawab dengan cepat. Jangan kelamaan berpikir, cepat saja dijawab secara spontan. Kalau ada ya ada, kalau iya ya iya, kalau enggak ya enggak. Kan gitu kira-kira. Gampang saja, tidak ada salah dan benar. Tapi saya hanya pengen kita belajar mengerti kedalaman hidup kita sendiri. Oke, siap ya? Pertanyaan pertama. Sebutkan pengalaman yang paling membahagiakan seumur hidupmu. Ada yang sudah jawab? Ada yang mungkin lagi yang berpikir, apa ya? Yang paling happiest moment in my life. Survei menyatakan banyak orang susah atau lama menjawab atau sulit memilih yang mana yang paling happy. Tapi nggak apa-apa, kita coba lagi yang kedua. Ya, pertanyaan kedua, Pak Bu, kesalahan apa
yang paling fatal yang pernah kau lakukan seumur hidup, yang kau sesali sampai hari ini? Lebih cepat rasanya jawabnya ya, lebih gampang. Pengalaman apa yang, atau siapa orang yang paling menyakiti hatimu seumur hidupmu ini? Lebih gampang juga dijawab. Nah, pertanyaannya adalah, kenapa waktu kita ditanya tentang sesuatu yang menyakiti, melukai, yang pahit, lebih gampang, lebih cepat langsung keluar daripada yang happy moment? Kenapa? Karena pengalaman kita yang menyakitkan itu yang membuat kita belajar. Itu yang membentuk kita. Nah, masalahnya begitu kasih tough love ini diganti dengan weak love, oh, kita nggak pernah salah, kita dilindungi sebegitu rupa, dari kecil sampai gede dijaga begitu rupa oleh orang tua kita. Hati-hati, kita sedang membunuh anak kita. Bayangkan ya, kalau dia tidak tahu, misal dia pernah ditipu temannya, disakiti temannya, dirampas uangnya misalnya ya. Lalu kita sebagai orang tua, kita lihat dia sedih. Aduh kasihan, gara-gara duit goceng, gara-gara duit ceban diambil temennya, dia nangis-nangis. Sudahlah, cincailah, kita gantikan saja duitnya. Udah, kita lupakan, tidak ada apa-apa yang terjadi. Dia happy, kita happy, nggak ada yang nangis-nangis, everybody happy. Kelihatannya sekilas iya. Tapi perhatikan, anak ini tidak akan pernah belajar bagaimana proses penipuan itu terjadi. Dia tidak akan pernah belajar bagaimana rasanya kehilangan itu terjadi. Dia akan tidak pernah ngerasa bagaimana susahnya mencari sesuatu dan hilang begitu saja. Nggak ada memori itu. Akibatnya, begitu usia bertambah, dia nggak punya pengalaman ini. Di usia 20 tahun, 30 tahun waktu dia mulai kerja, akan terulang, pasti akan terulang kembali. Kenapa? Karena nggak ada memorinya. Kalau orang tuanya masih hidup waktu dia umur 20-30 itu, oke lah, Anda masih bisa backup dia. No worries. Tetap kita support, kita suntik dana lagi. Nggak apa-apa, kau bisa bertahan. Masalahnya, sampai kapan? Dan makin tua usia anak kita, waktu dia harus menghadapi real life, itu makin mematikan efeknya. Waktu dia ditipu orang, ditipu temennya. Anak saya aja baru 7 tahun sudah tahu rasanya ditipu orang. Dia main game, lalu ada seorang yang tidak dikenal ngobrol dengan dia, lalu orang ini ngomong, kalau kamu pinjemin aku hewan itu misalnya ya, atau barang itu, nanti aku ganti kamu, aku kasih kamu yang lebih jagoan lagi. Namanya anak 7 tahun, oke, aku pinjemin. Nggak balik, hilang orangnya. Apa terjadi? Nangis. Penipuan pertama itu. Tapi that's life. Dan saya biarin. Bayangkan, kalau umur 7 tahun, dia ditipu orang. Barangnya, atau itemnya, atau jasanya, atau digital goods-nya, diambil orang, ditipu. Sakit iya, rugi iya, semua iya. Rugi waktu, rugi tenaga, kan dia cari itu dengan susah payah. Dia harus keluarkan tenaga, dia harus main, dia harus spend time dan segala macam, semua perlu effort. Hilang. Sakit. Tapi masih 7 tahun, nggak apa-apa. Masih banyak waktu. Kalau itu terjadi di usia 20 tahun, dia sudah kerja setengah mati, baru rintis usaha, terus ditipu orang, hilang semua. Wah, itu rasanya luar biasa. Tapi kalau 20 tahun, masih mending. Kalau 50 tahun, seluruh tabungan pensiunnya habis dicuri orang. Itu mematikan, damage-nya luar biasa. Lah, kita mau tanggung jawab kah? Untuk mencegah itu terjadi? Nggak mungkin. Kita tidak mungkin ada seumur hidup sampai anak kita. Kalau secara alamiah orang tua pasti mati duluan, pasti. Itu kalau anugerah ya. Kalau anaknya duluan dipanggil pulang, ya itu nggak bisa ngomong. Tapi itu kan tidak umum ya, dalam tanda kutip tidak umum. Kalau tanpa kasus tertentu tidak terjadi begitu kan. Jadi prepare yourself, prepare anakmu. Jangan kita tunda kehancuran, kita biarkan dia mati nanti di usia tua. Jangan. Tough love itu justru mengajarkan mereka yang salah dan benar. Perhatikan ini, ada satu pengajaran
secara sekuler mengatakan jangan nyalahin anak. Anak itu harus belajar untuk percaya diri. Betul, percaya dirinya betul, tapi jangan nyalahin anak. No. Semua orang itu berbuat salah. Dan berbuat salah itu baik. Kalau dia tahu itu salah. Karena dari situlah kita belajar. Kesakitan menimbulkan sebuah memori. Kesakitan membuat kita jadi hati-hati. Pain give birth to wisdom. Hikmat. Sekali kita ditipu orang, kita berhikmat. Pasti jadi lebih pintar. Begitu nanti ada kejadian lagi yang mirip-mirip, kita langsung aware. Dulu pernah kejadian mirip begini, aku ditipu. Dulu pernah ada orang minta pinjemin aku uangmu, nanti aku kasih kalau lebih besar. Ini persis seperti waktu aku pernah ditipu di game dulu. Lebih aware. Jadi love, disiplin, Pak Dio mengajar anak, sekalipun itu terasa sakit buat dia, teguran, didikan itu sakit buat dia, itu baik untuk mengajar dia yang mana baik, mana salah. Jadi ini dulu kita ngerti baik-baik. Inilah kasih yang dilakukan Yesus dalam hidup kita. Yang kedua, apa terus yang dilakukan? Kenapa? Kasih Yesus itu tough sekali. Sampai rasanya sakit bahkan kadang-kadang. Karena kasih Tuhan, disiplinnya Tuhan, Pak Dio ini diberikan Tuhan kepada kita untuk membenarkan kesalahan yang sudah kita buat. Ingat tadi saya bilang, semua orang itu pasti akan buat salah. Cepat atau lambat pasti berbuat salah. Nah, orang dunia hari ini kebanyakan begitu berbuat salah ditutupi. Seakan-akan gak ada apa-apa. Seakan udahlah gak apa-apa, ku beresin. Jangan khawatir. Selama ada kita, kamu baik-baik saja. Ya kan selama ada kita, kalau nggak ada. Makanya love, disiplin itu diberikan untuk membenarkan kesalahan yang sudah kita buat. Semua orang pasti buat salah. Nah, ini yang kita perlu mengerti. Ada banyak orang Kristen berpikir mereka bisa berdosa, tapi kebal hukuman. Karena Yesus menanggung segala dosa, pelanggaran kita, menggantikannya dengan darahnya yang mahal, memberi kita kehidupan. Itu weak love. Kita pikir gaya kasih Tuhan itu berarti kita bebas melakukan apapun. Tidak. Kita pikir karena Tuhan mengasihi kita boleh berbuat apapun. Tidak. Kasihnya Yesus is not a weak love, it's a tough love. Semua orang berdosa, tapi kita mesti aware. Dosa, pelanggaran, kesalahan, apapun itu, pasti ada konsekuensi. Anda boleh baca dari Alkitabmu dari halaman pertama sampai halaman terakhir. Adam dan Hawa kehilangan Eden karena sebuah pelanggaran. Itu dari buku pertama. Musa kehilangan kesempatan masuk tanah perjanjian karena sebuah pelanggaran. Samson kehilangan kekuatannya karena sebuah pelanggaran. Saul kehilangan kerajaannya karena sebuah pelanggaran. Daud kehilangan nyawa anaknya karena sebuah pelanggaran. Lot kehilangan keluarganya karena sebuah pelanggaran. Anania Safira kehilangan nyawanya karena sebuah pelanggaran. Semua pelanggaran, semua kesalahan itu pasti ada efeknya, pasti. Dan kita perlu aware ini. Siapapun kita, pasti kita akan kena. Coba baca 1 Petrus 4 ayat 17. 1 Petrus 4 ayat yang ke-17. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Jadi penghakiman dimulai dan dimulainya di rumah Tuhan pertamanya. Dan kalau penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimana kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Ini perhatikan ya. Alkitab bahasa Indonesia berkata, bagaimana kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah. Padahal tidak. Dan terjemahan aslinya berkata, bagaimana kesudahan dengan mereka yang tidak taat pada Injil Allah. Perhatikan baik. Jadi hukuman ini sudah disiapkan, tapi orang tidak aware. Kita pengen berkat dari Tuhan, ya. Kita pengen pertolongan dari Tuhan. Tapi kita tidak mau hidup gaya Tuhan, kita mau hidup gaya dunia.
Kita pengen berkat dari Tuhan, tapi hidupnya cara duniawi. Nggak bisa, nggak ketemu. Kalau aturannya dari Tuhan, hukumannya dari Tuhan, ya berdasarkan peraturan yang dari Tuhan. Kita ini kadang lucu, mengaku orang Kristen, mengaku anak Tuhan, tapi cara hidup kita tidak biblikal. Kita ngajarin anak kita bukan dengan versi Alkitab. Kita ngajarin anak kita versi duniawi yang terbaru. Hasil penelitian-penelitian yang terbaru. Kita berbisnis bukan dengan gaya biblikal. Kita berbisnis dengan gaya metode-metode bisnis terbaru. Semua yang up to date yang kita pakai. Tapi pengen berkatnya dari mana? Dari Tuhan. Versi kekekalan zaman dulu itu. Lucu, nggak nyambung. Contoh, nggak usah jauh-jauh ya. Bicara tentang anak lah. Karena kalau kita ngomong Paideia kan itu bicara to train up a child, melatih seorang anak. Jadi disiplin itu selalu bicara masalah dari bapak kepada anak, dari orang tua kepada anak. Secara harafiah yang sama, perbandingan yang apple to apple ya. Kalau Tuhan kan sering menggambarkan, Tuhan menyesah orang yang dianggap sebagai anak, menghajar orang yang dikasihnya sebagai anak dan segala macam. Dia memposisikan diri sebagai bapak, kita sebagai anak. Dalam kasus yang sama, banyak orang hari ini mengajar anaknya, orang Kristen tapi mengajar anaknya tidak dengan gaya Alkitab. Mereka mengajar dengan gaya peaceful parenting. Artinya tidak marah, peace terus. Jadi nggak boleh marahin anak, nanti anak jadi pahit, anak jadi luka, anak nggak develop, anak nggak jadi potensi maksimalnya nggak tercapai. Kenapa? Karena dimarahi. Dari mana datang ini? Nggak ngerti saya juga. Tapi ini pasti kan ada dasarnya, entah penelitian apa yang nggak tahu lah saya. Tapi ini saya mau garis bawahi, kita anak Tuhan, kita orang Kristen, pengikut Kristus, berdoa kepada Tuhan, mengharap berkat pertolongan dari Tuhan, percaya pada Tuhan, beriman pada Tuhan, tapi menghidupi versi dunia. Anda jawablah, nyambung apa enggak? Anda jawablah, apakah yang kau harapkan itu akan tercapai? Saya kepengen makan di restoran, rasanya kayak McDonald, modelnya kayak McDonald, teksturnya kayak McDonald, harganya kayak McDonald, tapi perginya di KFC. Nyambung nggak? Nggak nyambung. Anda tidak bisa mengharapkan sesuatu tapi melakukannya lain, nggak bisa. Ada peaceful parenting sekarang. Ada lagi yang versi yang lainnya, positivity parenting. Positif terus, anak tidak pernah salah, mereka hanya berbeda. Jadi kalau ulangan, anak lain ngomong jawabannya A, anak kita ngomong B, nggak apa-apa dek, kamu nggak salah. Kamu cuma ngeliatnya versinya berbeda, ya nggak apa-apa. Teruskan, nggak naik kelas anakmu. Waktu anaknya masih kecil, positivity training ini, positivity parenting ini tidak terlalu kelihatan efeknya. Kelihatannya bagus, positif terus, encouraging terus. Begitu mulai usia-usia dewasa, dunia tidak akan mentolerir perbedaanmu itu. Kalau ditanya, kuda kakinya berapa? Orang lain jawab 4, anak kita bilang 2. Loh kenapa? Iya, kemarin aku lihat ada kuda ketabrak kakinya putus 2. Salah? Betul. Tapi kan insidental, bukan kebenaran. Kalau dia tetap ngotot jawab 2, nggak naik kelas. Dan tugasnya orang tua memberitahu, nak, kuda kakinya 4. Kalau kecelakaan, nah bisa jadi 2, bisa jadi 3. Tapi yang benar 4. Apakah menyakiti anak? Tidak. Itu kasih yang benar. Ada peaceful parenting, nggak pernah marahin anak. Ada positive parenting, tidak pernah memberitahu yang salah dan benar. Ada lagi yang lain, distraction parenting. Anak tidak salah, yang salah keadaan, yang salah orang lain, yang salah situasi. Ini versi dari zaman dulu sudah ada. Anak kesandung, nangis, ketabrak meja, nangis. Yang dimana mejanya nakal ya dek ya. Aduh jangan nangis, udah mejanya udah mama pukul. Oh,
Anakmu akan tumbuh besar terbiasa menyalahkan orang lain, menyalahkan keadaan. Dia tidak pernah salah, dia hanya korban, victim mentality. Dan tebak nanti orang seperti ini hidup di dunia bisnis, di dunia kerja, di dunia nyata. Hancur. Rusak masa depannya. Siapa yang membunuhnya? Guess who? Kita. Sadarkah kenapa sih kita itu selalu mencoba mencari sesuatu yang up to date? Pengajaran-pengajaran yang terkini, terbaru, gaya-gaya parenting terbaru, gaya-gaya bisnis paling modern sekarang. Padahal ada satu metode yang bertahan ribuan tahun dari zaman dulu sampai sekarang. Sampai hari ini, Anda boleh cek buku bisnismu, buku motivasimu yang paling berkesan buatmu. Cobalah cek. Berapa penjualan buku itu dalam sampai hari ini sejak diterbitkan? Dan kalau Anda baca, Anda perhatikan baik-baik. The best seller book in the world of all times, sepanjang masa sampai hari ini, buku bestseller terbesar terbanyak di seluruh dunia sampai hari ini itu Alkitab. Kenapa masih dibeli orang? Karena relevan. Karena isinya berarti kan bagus, teruji, terbukti oleh waktu ribuan tahun. Tapi kita bilang, aku nggak mau itu, aku mau yang lebih on fire, lebih up to date, lebih wow. Terus kalau susah, Tuhan tolong berkati itu. Aku percaya Tuhan bisa berkati. Sadar men, kau sedang berselingkuh ini secara rohani. Kau lakukan yang sana, tapi kau berharap berkat dari yang sini. Yang benarlah. Dan saya bukan kasihan padamu. Saya pribadi kasihan kepada orang yang kau kasihi ini. Kita mengajarkan kasih dengan cara yang salah. Saya bukan orang yang terbaik dalam urusan parenting, bukan. Saya ngerti kok. Saya belajar. Tapi paling tidak kita berusaha sebaik mungkin dengan cara yang benar. Saya mengaku sebagai anak Tuhan, orang Kristen. Saya pendeta, pengikut Kristus. Saya berharap berkat dan doa saya, pertolongan saya dari Tuhan Yesus Kristus. Dan saya ngikutin aturannya siapa? Aturan Yesus. Ayo dirubahlah yang benar kita. Tough love versi Tuhan. Ini hukuman sudah disiapkan loh ini ya. Ini Alkitab ngomong. Dan semua orang akan, namanya hukuman disiapkan. Berarti orang itu akan dihukum kalau dia tidak mengikuti aturannya. Aturannya dari mana? Ya aturan Tuhan dong. Aturan Tuhan yang jadi acuan, lalu kita menghidupi dengan aturan duniawi. Nggak nyambung, kita pasti kena pukul. Pasti. Anakmu pasti kena pukul. Kenapa? Karena aturan dipakai aturan Tuhan. Sedangkan kita menghidupi dengan aturan duniawi. Kita menghidupi dengan gaya duniawi. Kita menghidupi dengan cara sekuler. Ya nggak ketemu. Tinggal dipukul aja kita terus-terusan. Ini juga penyebabnya kenapa banyak orang Kristen jadi pahit, kecewa sama Yesus, sama Tuhan. Karena mereka berpikir Tuhan tidak mengasihi dia. Kenapa hidupnya susah terus? Kenapa hidupnya kok berantakan terus? Kenapa kena pukul terus? Ya karena kok ngikuti aturan yang salah. Ikut pertandingan sepak bola, ikutin aturan basket. Ya salah semua. Ayo berubah. Kasih, tough love, disiplin. Itu satu, mengajar yang baik dan salah. Dua, membenarkan apa yang sudah salah yang kita lakukan. Yang ketiga, tough love, disiplin itu mencegah kita untuk melakukan kesalahan yang lebih berat, yang lebih besar, yang lebih parah. Coba buka ayatnya ya, 2 Korintus 12 ayat 7. 2 Korintus 12 ayat 7. Ini kata Paulus. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Seorang Paulus, dia mengaku supaya aku jangan tinggi. Berarti dia mau meninggikan dirinya, dia pengen sombong. Dia sudah jatuh, bahkan kalau versi tulisan dia ya. Makanya Tuhan kasih dia utusan iblis kalau versi tulisannya, duri dalam dagingku, supaya aku tetap sadar, mengerti bahwa tanpa Tuhan aku bukan siapa-siapa.
Sakit, iya, namanya duri dalam daging. Anda kalau ketelusupan duri, ketelusupan sesuatu batang kayu aja, sakit. Tapi perhatikan lagi, rasa sakit itu yang membuat kita ingat, memorize, reminder for us, bahwa kita itu bukan siapa-siapa. Ada Tuhan yang berkuasa atas segala perkara kita. Kalau tidak ada rasa sakit, kita nggak ingat. Kita justru ingat kebahagiaan, kita aja bingung kok yang mana yang paling bahagia dalam hidup kita. Tapi begitu yang menyakitkan, kita ingat semua. Ada lagi dalam kitab Mazmur ditulis, gadamu dan tongkatmu itu yang menghibur aku. Kita kadang suka dihibur dengan, wah, pelukan, tepukan, sentuhan kasih. Kita kepengen Yesus elus-elus kepala kita. Oh, good job my child, good. Kamu jatuh, kamu berbuat salah, nggak apa-apa, aku tetap mengasihimu. Ayo bangkit lagi, yuk, kamu bisa, yuk. Jayo. Yesus kita bukan cheerleader. Penghiburan Yesus bukan dengan seperti yang kita bayangkan tadi. Penghiburan Yesus kata Alkitab dengan gada dan tongkat. Lihat, penghiburannya aja serem sekali loh. Yesus menghibur kita dengan gada dan tongkat. Suatu hari ada sebuah acara dokumenter, Bapak Ibu. Seorang gembala domba di Syria diinterview oleh si pembawa acaranya, reporternya ini. Jadi si reporter ini lagi syuting, dia lagi bikin acara dokumenter. Lalu dia lihat ada rombongan gembala domba lewat. Nah, dari salah satu rombongan gembala domba ini ada satu domba yang gendong dombanya, ditaruh di seperti sling bag begitu. Ditaruh itu, digendong kemana-mana. Lalu dia nanya, kenapa dombamu itu kakinya sakitkah? Patahkah? Kesandung nggak? Kepleset atau kejeblok lubang atau apa? Lalu si gembala bilang, oh, saya patahin kemarin. Loh, kaget. Bapak yang mata sendiri? Iya. Kenapa? Ini dombaku nakal. Dia nggak pernah mau tinggal sama kawanan. Dia suka jalan-jalan sendiri, nggak jelas. Dan dia ngajakin domba lain ikut dia. Sudah gitu, ini domba nggak bisa dideketin. Dia tidak mengizinkan aku dekat dengan dia. Jadi kalau aku dekat, dia lari kabur menjauh. Tambah lama, tambah jauh, tambah jauh, tambah jauh. Jadi terpaksa aku patahkan kakinya. Supaya dia tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa kemana-mana. Dan dengan terpaksa, dia akan mengizinkan aku untuk mendekat kepada dia dan memberinya dia makan dari tanganku. Dengan cara itu, dia akan tinggal diam bersama kawanannya. Dan dia, si kambing, si domba ini akan belajar untuk mengenali aku. Ini kata gembalanya ya, di acara dokumenter resmi ini. Dan dia akan belajar mengenali aku sebagai gembalanya yang baik, yang bisa dipercaya. Anda familiar dengan kata-kata ini? Dan yang ngomong ini bukan orang Kristen loh. Tapi sangat mirip ya dengan pengajaran Yesus kita. Dan saya mau beritahu Anda sesuatu. Justru karena kasihnya dia patahkan domba ini, kakinya. Kenapa? Saya udah pernah ngajar ini dulu, panjang, lama sekali. Ini satu cari pengajaran nama-nama Tuhan. Kenapa Tuhan dibilang sebagai gembala kita? Karena domba itu kalau dia keluar dari kawanan, domba itu hewan yang rentan mati, kebalik mati, digigit semut mati. Nanti kesasar sedikit mati. Matanya rabun, gampang mati. Begitu keluar kawanan mati, kemungkinan besar. Makanya perlu tutup tetap di dalam kawanan, di dalam pengawasan si gembala. Sama dengan kita. Begitu kita lepas dari Tuhan, kita ikut cara sekuler, cara duniawi, nggak sadar jauh kita sudah dari jalan Tuhan menuju kepada kematian. Kematian kita, kematian orang yang kita kasihi. Kita bunuh orang yang kita sayangi itu karena cinta kita yang salah. Dan tahu kan, waktu Tuhan mengasihi kita, dia pukul kita. Sakit nanti, percayalah. Nanti suatu hari, waktu Tuhan pukul kita, dia lukai kita, dia pukul kita. Walaupun nanti juga dia membebat, dia juga menyembuhkan. Tapi waktu dia melukai dan memukul kita, sakit. Tapi itu untuk menyelamatkanmu dan orang yang kau cintai itu.
waktu kesakitan itu datang, sakit sih memang, pasti penuh air mata. Tapi saat itu juga kita juga akan sadar, kita akan tahu nanti betapa baiknya Tuhan, betapa besar kasih anugerahnya. Tapi itu kita akan tahu saat kita lagi jalannya limping, pincang, kena pukul soalnya. Tapi baik. Billy Graham suatu hari berkata begini. Dia ngomong, Billy Graham seorang yang sangat terkenal ya. God does not use discipline. Tuhan tidak menggunakan disiplin to subdue us, untuk menundukkan kita, membuat kita nurut, mematahkan kita. Tidak. Tuhan menggunakan disiplin to condition us, untuk mengkondisikan kita untuk menerima berkat dan kemuliaan. Kalau kita bisa terima ini benar-benar life changing sekali. Pukulan Tuhan, didikan Tuhan, kesakitan yang dari Tuhan itu bukan untuk menundukkan kita, bukan untuk bikin kita kapok, tapi untuk mengkondisikan kita supaya kita bisa terima berkat dan kemuliaan itu. Nah, hari ini pertanyaan kita yang terbesar adalah bagaimana kita mau merespon kasih yang sakit ini, yang tough ini. Kasih yang berbeda dari gambaran duniawi kita tentang love. Ibrani 12 ayat 8. Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran, bebas ya, yang harus diderita tiap orang, maka kamu bukan anak, tetapi anak-anak gampang. Jadi kalau harusnya kau sakit, kau buat kesalahan, harusnya terima hukuman, harusnya terima konsekuensi, ternyata diloloskan. Itu bukan kasih, itu bukan, baik ya, aku nggak pakai helm harusnya ditilang, tapi dilolosin, baik banget. Wrong. Kalau itu terjadi, kalau kau bikin salah, bikin dosa, bikin pelanggaran, tapi diloloskan hukumanmu, itu bukan karena Allah mengasihimu, tapi karena kau nggak dianggap anak. Ngerti baik-baik ini. Tapi kalau kau melakukan kesalahan dan Tuhan izinkan pukulan itu datang menerpamu, sakit sekali. Jangan kau bilang, jahat banget sih, kok sampai segininya. Tuhan gak kasih, Tuhan gak sayang. Wrong. Justru karena kau dianggap anak, Dia didik kita begitu rupa. Jadi hari ini pilihan di tangan kita. Kita tetap mau berharap berkat, pertolongan kita, hidup kita dari Tuhan, tapi mengikuti cara duniawi, dan pasti salah, pasti gagal, pasti kena pukul terus. Atau kita mau berubah yuk. Belajar hidup seperti Tuhan. Hidupi firman-Nya, aturannya. Begitu aturan dihidupi, kita lepaskan dari hukuman, kalau benar menghidupinya. Dan kita menikmati berkat yang besar itu. Ingat, kasih sekalipun itu luka, itu sakit, gak enak, tapi kasih yang tough, disiplin itu perlu untuk mengajarkan baik dan salah. Kasih yang tough, yang sakit, yang luka kadang-kadang, itu perlu untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang sudah kita buat, untuk membenarkan caranya gimana baliknya. Yang ketiga, kasih yang tough, yang sakit, yang luka itu, yang pahit itu, berfungsi untuk mencegah kita jatuh lebih dalam lagi dalam dosa kita, pelanggaran kita. Kenapa? Karena semua itu dia lakukan karena Dia mengasihi kita, orang yang dianggap sebagai anak. Dan percayalah, benar itu pasti. Saya juga saya manusia biasa ya. Saya nggak akan bingung musing-musing marahin anak orang yang nggak jelas, nggak kenal, ya terserah. Mau jungkir balik, mau ngapain terserah. Tapi kalau anak saya, lain perkara dong. Kenapa? Karena saya mengasihi dia. So, ubah cara hidup kita, cara parenting kita, cara bisnis kita, cara hidup kita, seperti apa yang Tuhan ajarkan, aturan versi Tuhan, ujian versi Tuhan. Dan kita lihat di balik ujian, di balik semua yang Tuhan izinkan terjadi, pasti ada reward. Dan reward itu datang karena kita lulus uji. Lulus uji karena kita ngikuti aturan yang tepat. Kita ikuti aturan tepat dari mana? Karena kita diajar dengan benar. Jadi hari ini, Bapak Ibu, saya berdoa, yuk berubah. Mulai yuk. Yang orang tua mulai belajar mengubah caranya membawa keluarga.
yang mau menikah mulai berubah cara mengasihi pasanganmu, bukan dengan nafsu, tapi dengan kasih yang tepat. Jadi hari ini ayo belajar baik-baik. Dengar firman, dengar pakai kuping, lakukan pakai hati. Dan saya berdoa, apa yang dijanjikan Tuhan, itu terjadi karena kita menghidupinya. Dalam nama Yesus, Tuhan memberkati. Hanya satu katamu yang ku perlukan, firman-Mu menentukan seluruh hidupku. Yang tiada Kau jadikan